Barcelona luncurkan jersey anyar khusus laga El Clasico. Barcelona bersiap untuk pertemuan ketiga mereka musim ini dengan Real Madrid dan seiring berjalannya waktu, tim dari Catalonia akan menampilkan seragam khusus untuk El Clasico tahun ini, berkolaborasi dengan penyanyi Kolombia Karol G. Berkat kesepakatan sponsorship dengan Spotify, Barcelona telah mampu menarik beberapa selebriti global ke pertandingan mereka di masa lalu, terutama selama pertandingan liga penting. Pertandingan mendatang di Santiago Bernabéu yang telah direnovasi juga tidak akan berbeda, karena tim Xavi dengan bangga akan menampilkan logo Karol G di seragam mereka saat turun ke lapangan. Gambar dari seragam edisi terbatas baru ini dirilis baru-baru ini oleh klub dan logo unik pada kaos tersebut menggambarkan hati yang terjalin dengan duri, mencerminkan tato yang dengan bangga dikenakan oleh Karol G di lengannya. Tren berkolaborasi dengan artis ternama dimulai pada tahun 2022 di Barcelona ketika rapper Drake bergabung untuk pertandingan mereka di Santiago Bernabéu. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada Barca karena mereka akhirnya kalah. Selanjutnya adalah Rosalia dan Motomami, miliknya. Penyanyi Katalan itu terbukti menjadi pembawa keberuntungan karena Barca berhasil meraih kemenangan ketat 2-1 melawan Madrid di Camp Nou. Dalam pertarungan terakhir, yang diadakan di Montjuic pada putaran pertama, Rolling Stone memberikan dukungan mereka. Pertandingan tersebut memperlihatkan Ilkay Gundogan mencetak gol awal, tetapi Barca digagalkan oleh 2 gol Jude Bellingham. Prediksi Cadiz vs Barcelona tanggal 14 April tahun 2024. Cadiz akan menjamu Barcelona di Estadio Nuevo Mirandilla pada pekan ke-31 La Liga 2023-2024. Pertandingan Cadiz vs Barca ini akan kick-off Minggu, tanggal 14 April tahun 2024, jam 2 waktu Indonesia Barat, siaran langsung beIN 1 dan live streaming di video. Pada pekan sebelumnya, Barcelona dan Cadiz sama-sama memetik kemenangan tipis 1-0. Barca membekuk Las Palmas, sementara Cadiz mengalahkan Granada. Tengah pekan ini, Kamis tanggal 11 Februari tahun 2024, Barca pun tampil impresif di Liga Champions. Skuad Xavi berhasil membungkus kemenangan 3-2 dalam hukum ke markas PSG, Paris. Cadiz saat ini berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Spanyol sementara berada di zona degradasi dengan 25 poin dari 30 laga. Barcelona kini berada di peringkat 2, jadi seharusnya kemenangan sudah jadi jaminan untuk Blaugrana. Meski begitu, laga di Estadio Nuevo Mirandilla yang diprediksi tidak akan mudah bagi Barca. Mereka kehilangan cukup banyak pemain karena cedera dan hukuman skorsing. Perkiraan starting 11 Cadiz vs Barcelona, Barcelona 4-3-3. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Fermin, Roberto, De Jong, Rafinha, F. Torres, Felix. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll. Ousmane Dembele rayakan gol ke gawang Barcelona, kok tega? Ousmane Dembele menjadi sorotan soal perayaan golnya ke gawang Barcelona. Winger Paris Saint-Germain itu dianggap tega pada bekas klubnya. Momen itu terjadi dalam laga PSG vs Barcelona di Parc des Princes, Paris, Prancis, Kamis 11/4 dini hari WIB, pada leg pertama perempat final Liga Champions. Dembele sempat menjebol gawang Barcelona di awal babak kedua, untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Memanfaatkan umpan Marco Asensio, pemain Prancis itu bisa meneruskannya menjadi gol. Usai bikin gol, Ousmane Dembele merayakannya dengan sukacita. Ia berlari dan merentangkan tangannya ke arah tribune, kemudian meminta supporter PSG bersemangat. Paris Saint-Germain sendiri akhirnya kalah 2-3 dari tim tamu. Momen itu menjadi sorotan, mengingat Dembele pernah menjadi pemain kesayangan Barcelona. Pemain 26 tahun itu dianggap tak menghormati bekas klub yang pernah dibelanya selama 6 musim sejak 2017 hingga 2023. Beberapa netizen bahkan menyebutnya sebagai pengkhianat karena tega merayakan gol ke gawang bekas klubnya. Sewaktu di Barcelona,
Dembele memang kesulitan. Dibeli mahal dari Borussia Dortmund, performanya malah diganggu banyak cedera. Pada musim 2020 misalnya, Dembele harus absen selama 6 bulan akibat cedera hamstring. Skuad Barcelona, termasuk Lionel Messi saat itu, kemudian memberinya dukungan dengan berlatih memakai jersey-nya. And on we'll go. Barcelona siapkan strategi untuk mengamankan transfer Bernardo Silva. Menanggapi tantangan keuangan mereka, Barcelona mengincar pendekatan strategis untuk mengamankan transfer Bernardo Silva, serupa dengan metode yang mereka gunakan sebelumnya untuk Vitor Roque, menurut laporan dari Vicajes. Ketika Barcelona bernegosiasi dengan Atletico Paranense, mereka menyetujui pembayaran awal sebesar 30 juta euro, dengan potensi kenaikan hingga 61 juta euro berdasarkan kondisi tertentu. Hebatnya, bahkan dengan jumlah awal sebesar 30 juta euro, Barca memilih untuk membagi pembayaran menjadi angsuran sebesar 5 juta euro setiap 6 bulan. Meski menghadapi tantangan keuangan, Barca bertekad untuk memperkuat skuad mereka musim panas ini, dengan mengincar gelandang berbakat seperti Bernardo sendiri. Namun, sebelum mencapai kesepakatan, klub perlu meningkatkan kondisi keuangannya dan mematuhi aturan sepersatu, yang memungkinkannya menginvestasikan kembali seluruh pendapatan transfer. Untuk itu, Presiden klub Joan Laporta sedang menjajaki strategi serupa dengan yang digunakan untuk penandatanganan Roque. Namun, perburuan Silva oleh Barca bergantung pada posisi financial fair play mereka karena musim panas lalu. Pemain berusia 29 tahun itu menandatangani kesepakatan baru dengan City, dengan klausul pelepasan 50 juta pound. Namun, masih belum pasti apakah Barca mampu membayar sejumlah uang untuk pemain tersebut sekaligus. Disinilah rencana di atas muncul, meski Man City juga harus menyetujuinya. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun